Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belva Karminova dari kelompok 1 kelas 10 MIPA 3 bersama teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menunjukkan hasil kerja kelompok kami praktikum hukum Newton gravitasi. Hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Langkah-langkah praktikum. Yang pertama, ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang kedua, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan menggunakan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di dalam tabel data pengamatan. Yang keempat, lengkapi tabel pengamatan yang tersedia dalam data pengamatan. Data praktikum bola kasti dan bola pingpong. Pada ketinggian 150 cm di percobaan pertama didapatkan 0,4 second. Di percobaan kedua didapatkan 1 second. Percobaan ketiga didapatkan 0,4 second. Di percobaan keempat didapatkan 0,1 second. Dan di percobaan kelima didapatkan 0,5 second. Sehingga rata-rata waktunya adalah 0,66 second. Di ketinggian 145 cm, di percobaan pertama didapatkan waktu 0,4 second, di percobaan kedua didapatkan 1 second, di percobaan ketiga didapatkan 0,4 second, di percobaan keempat didapatkan 0,3 second, dan di percobaan kelima didapatkan 0,4 second. Sehingga rata-ratanya didapatkan adalah 0,5 second. Pada ketinggian 140 cm, di percobaan pertama didapatkan waktu 1 second, di percobaan kedua 0,3 second, di percobaan ketiga 0,2 second, dan di percobaan keempat 1 second. Lalu di percobaan kelima yaitu 0,4 second, sehingga rata-ratanya adalah 0,58 second. Di ketinggian 135 cm didapatkan dalam percobaan pertama yaitu 0,4 second, percobaan kedua 0,4 second, percobaan ketiga 0,4 second, percobaan keempat 1 second, dan di percobaan kelima itu 0,4 second. Sehingga rata-ratanya adalah 0,52 second. Lalu di percobaan terakhir itu 130 cm. Percobaan pertama itu 0,3 second, percobaan kedua 0,4 second, percobaan ketiga 0,4 second, percobaan keempat 0,4 second, dan percobaan kelima 0,3 second. Sehingga rata-rata yang didapatkan yaitu 0,36 second. Tabel data praktikum bola pingpong. Pada ketinggian 150 cm didapatkan waktunya pada percobaan pertama adalah 0,2 second. Pada percobaan kedua 0,3 second, pada percobaan ketiga 0,3 second, pada percobaan keempat 0,4 second, pada percobaan kelima 0,2 second. Setelah dihitung, didapatkan rata-rata waktu adalah 0,28 second. Pada ketinggian 145 cm didapatkan waktunya di percobaan pertama adalah 0,3 second, pada percobaan kedua 0,2 second, pada percobaan ketiga 0,3 second, pada percobaan keempat 0,3 second, pada percobaan kelima 0,4 second. Setelah dihitung didapatkan rata-rata waktu adalah 0,3 second. Pada ketinggian 140 cm didapatkan waktunya pada percobaan pertama adalah 0,3 second, pada percobaan kedua 0,2 second, pada percobaan ketiga 0,3 second, pada percobaan keempat 0,3 second, pada percobaan kelima 0,3 second. Setelah dihitung didapatkan rata-rata waktu adalah 0,26 second. Pada ketinggian 135 cm, didapatkan waktunya di percobaan pertama adalah 0,1 second, pada percobaan kedua 0,2 second, pada percobaan ketiga 0,2 second, pada percobaan keempat 0,2 second, pada percobaan kelima 0,3 second. Setelah dihitung, didapatkan rata-rata waktu adalah 0,2 second.
pada ketinggian 130 cm, didapatkan waktunya di percobaan pertama adalah 0,3 second, di percobaan kedua 0,2 second, di percobaan ketiga 0,3 second, di percobaan keempat 0,2 second, pada percobaan kelima 0,2 second. Setelah dihitung, didapatkan rata-rata waktu adalah 0,24 second. Analisis data bola kasti dan bola tenis. Di tabel bola kastinya, percobaan pertama waktu rata-rata yang didapatkan adalah 0,66 second. Percepatan gravitasinya adalah 6,9. Percepatan gravitasi kuadratnya adalah 47,61. Percobaan kedua waktu rata-ratanya 0,5. Percepatan gravitasi kuadratnya 134,56. Percobaan ketiga waktunya adalah 0,58, percepatan gravitasinya 8,3, dan percepatan gravitasi kuadratnya 968,89. Percobaan keempat waktu rata-ratanya adalah 0,52 second, percepatan gravitasinya 9,9, dan percepatan gravitasi kuadratnya adalah 98,01. Nah, di percobaan kelima waktu rata-ratanya adalah 0,36 second, percepatan gravitasinya 20 second, dan percepatan gravitasi kuadratnya 400. Jadi total percepatan gravitasinya adalah 56,7 dan total percepatan gravitasi kuadratnya 749,7. Menghitung percepatan gravitasi, rumusnya adalah sebagai berikut. Dan ketidakpastian bola kasti adalah 20% dan ketelitiannya adalah 80%. Analisis data bola pingpong. Pada percobaan pertama di ketinggian 1,5 meter dan rata-rata waktu 0,28 second, didapatkan percepatan gravitasi adalah 38,4 meter per second. Lalu percepatan gravitasi kuadratnya adalah 1474,56 meter per second kuadrat. Lalu pada percobaan kedua di ketinggian 1,45 meter dan rata-rata waktu 0,3 second, didapatkan percepatan gravitasi 32,2 meter per second. Lalu percepatan gravitasi kuadratnya adalah 1036,84 meter per second kuadrat. Di percobaan ketiga pada ketinggian 1,4 meter didapatkan rata-rata waktu 0,26 second dan percepatan gravitasinya 41,4 meter per second. Lalu percepatan gravitasi kuadratnya menjadi 13,96 meter per second kuadrat. Lalu pada ketinggian 1,35 meter dan rata-rata waktu 0,2 second didapatkan percepatan gravitasinya adalah 67,5 meter per second dan dikuadratkan menjadi 4556,25 meter per second kuadrat. Lalu pada percobaan terakhir, yaitu pada ketinggian 1,3 meter dan rata-rata waktu 0,24 second didapatkan percepatan gravitasinya adalah 45,1 meter per second dan percepatan gravitasi kuadratnya adalah 2034,01 meter per second kuadrat. Lalu total percepatan gravitasinya adalah 224,6 dan total percepatan gravitasi kuadratnya adalah 10815,62 meter per second kuadrat. Berikut adalah perhitungan percepatan gravitasi. Setelah dihitung menggunakan rumus ketidakpastian dan ketelitian, didapatkan ketidakpastian bola pingpong adalah 13% dan ketelitiannya adalah 87%. Berikut adalah grafik dari hasil percobaan bola kasti dan bola pingpong. Kesimpulan, gaya gravitasi adalah gaya yang diberikan ke benda bermassa kepada ruang di sekitarnya sehingga menyebabkan benda tersebut mengalami percepatan. Dari percobaan dan analisis data yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1.
Hasil percobaan dengan bola tenis dan bola pingpong memiliki hasil yang berbeda-beda tergantung dari gravitasi dan ketinggian saat melakukan percobaan tersebut. 2. Percepatan gravitasi tidak dipengaruhi oleh massa benda. 3. Tinggi jarak jatuh mempengaruhi waktu tempuh benda. Semakin tinggi jarak semakin besar waktu yang dibutuhkan benda untuk menyentuh lantai. Demikianlah hasil kerja praktikum kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Fakarminova dari kelompok 1 kelas 10 MIPA 3 bersama teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja praktikum kami tentang momentum dan impuls. Momentum impuls. Momentum adalah ukuran kesulitan untuk memberhentikan benda. Impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang singkat. Langkah-langkah praktikum. Pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. 2. Jatuhkan bola pada ketinggian pertama. 3. Perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul, kemudian catat pada tabel. 4. Ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama, lalu catat pada tabel. Terakhir, ulangi langkah pertama sampai keempat, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Data praktikum bola kasti di meja dan di lantai. Pada percobaan pertama di ketinggian 150 cm, ketinggian pantulannya mencapai 87 cm sehingga koefisien restitusinya mencapai 0,7615. Pada percobaan kedua, pada ketinggian 145 cm, ketinggian setelah dipantulkannya adalah 83 cm sehingga koefisien restitusinya menjadi 0,756. Pada percobaan ketiga, di ketinggian 140 cm, ketinggian pantulannya mencapai 80 cm, sehingga koefisien restitusinya mencapai 0,7559. Pada percobaan keempat, pada ketinggian 135 cm, ketinggian pantulannya mencapai 77 cm, sehingga koefisien restitusinya mencapai 0,755. Pada percobaan kelima, di ketinggian 130 cm, pantulannya mencapai ketinggian 73 cm, sehingga koefisien restitusinya mencapai 0,749, sehingga rata-rata pantulan di lantai mencapai 0,75548. Untuk yang di meja, pada ketinggian pertama, yaitu 150 cm, ketinggian pantulannya mencapai 105 cm, sehingga koefisien restitusinya mencapai 0,836. Pada percobaan kedua, di ketinggian 145 cm, ketinggian pantulannya mencapai 101 cm, sehingga koefisien restitusinya mencapai 0,8345. Pada percobaan ketiga, di ketinggian 140 cm, ketinggian pantulannya mencapai 96 cm, sehingga koefisien restitusinya mencapai 0,815. Pada percobaan keempat, yaitu di ketinggian 135 cm, ketinggian pantulannya mencapai 91 cm, sehingga koefisien restitusinya mencapai 0,821. Pada percobaan kelima, di ketinggian 130 cm, ketinggian pantulannya mencapai 87 cm, sehingga koefisien restitusinya mencapai 0,818, sehingga rata-rata pantulan di meja yaitu 0,8249. Tabel data praktikum bola tenis. Bola tenis dalam lantai, percobaan pertamanya ketinggian pertamanya 150, ketinggian keduanya 95, dan koefisien restitusinya adalah 0,7958. Percobaan kedua, ketinggian pertamanya 145, ketinggian keduanya 93, dan koefisiennya 0,58. Percobaan ketiga, ketinggian pertamanya 140, ketinggian keduanya 89, dan koefisiennya 0,797. Pada percobaan keempat, ketinggian pertamanya 135, ketinggian keduanya 89, dan koefisiennya 0,8119. Pada percobaan kelima, ketinggian pertamanya 130, ketinggian keduanya 87, dan koefisiennya 0,818. Jadi adalah 0,80454.
bola tenis percobaan di meja, percobaan pertamanya, ketinggian pertamanya 150, ketinggian keduanya 111, dan koefisiennya 0,860. Percobaan kedua, ketinggian pertamanya 145, ketinggian keduanya 107, dan koefisiennya 0,859. Percobaan ketiga, ketinggian pertamanya 140, ketinggian keduanya 105, dan koefisiennya 0,866. Percobaan keempat, ketinggian pertamanya 135, ketinggian keduanya 101, dan koefisiennya 0,8649. Pada percobaan kelima, ketinggian pertamanya itu 130, ketinggian keduanya 97, dan 638. Jadi rata-ratanya 0,86274. Analisis data bola tenis dan bola kasti. Bola kasti di lantai. H1 1,5 meter, H2 87 cm, koefisien restitusi 0,7615, koefisien restitusi kuadrat 0,57988. H1 1,45 meter, H2 83 cm, koefisien restitusi 0,756, koefisien restitusi kuadrat 0,5715. H1 1,4 meter, H2 80 cm, koefisien restitusi 0,7559, koefisien restitusi kuadrat 0,57136. H1 1,35 meter, H2 77 cm, koefisien restitusi 0,755, koefisien restitusi kuadrat 0,57. H1 0,3 meter, H2 73 cm, koefisien restitusi 0,749, koefisien restitusi kuadrat 0,561. Total keseluruhan koefisien restitusi adalah 3,7774 dan total keseluruhan koefisien restitusi kuadrat adalah 2,85376. Setelah dihitung seperti gambar di samping, ketidakpastian bola kasti adalah 4% dan ketelitiannya adalah 96%. Bola tenis di meja pada koefisien restitusi percobaan pertama yaitu 0,86 dan dikuadratkan menjadi 0,7396. Lalu pada percobaan kedua koefisien restitusinya 0,859 dan dikuadratkan menjadi 0,73788. Lalu pada percobaan ketiga, koefisien restitusinya didapatkan 0,866 dan dikuadratkan menjadi 0,74995. Lalu koefisien restitusi pada percobaan keempat adalah 0,8649 dikuadratkan menjadi 0,74805. Dan yang terakhir pada percobaan kelima yaitu koefisien restitusinya didapatkan 0,8638 lalu dikuadratkan menjadi 0,74615. Total koefisien restitusi yaitu 4,3137, lalu total koefisien restitusi kuadrat yaitu 3,72363. Setelah dihitung menggunakan rumus, didapatkan ketidakpastian bola tenis adalah 1% dan ketelitiannya adalah 99%. Kesimpulan. 1. Hasil percobaan bergantung pada ketinggian saat melakukan percobaan. 2. Tinggi jatuh ke lantai atau meja mempengaruhi hasil pantulan. 3. Nilai koefisien restitusi bergantung pada ketinggian awal dan ketinggian saat memantul. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.